Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, di mana anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, anakku weton Senin Legi, mantap batin tajam, usia 5 tahun kalau ditutup bagaimana ya. Ini Anda harus jeli ya. Anda harus jeli. Ketika ya anak masih kecil ya, wajar ya. Wajar ketika dia itu mata batinnya tajam. Nah, dia masih bersih. Tapi ketika sudah memasuki TK gitu ya, memasuki TK itu harusnya sudah tidak bisa melihat, karena sudah muncul ya masalah-masalah kehidupan, wis mulai mikir gitu loh ya, wis mulai mikir, tidak dolin tok gitu loh ya. Ini harus Anda waspadai kalau misalkan masih bisa melihat, karena bisa jadi dia itu ketempatan yang namanya khotam leluhur atau jenazah, atau dulu mungkin ya orang tuanya itu pernah ngelakoni gitu ya, sebuah keilmuan, bisa jadi. Atau juga bisa jadi ya, bisa jadi dia itu katakanlah punya pusaka ya. Di rumah ada pusaka dan khotam itu ikut terhadap anak Anda. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah sepanjang perilakunya ini tidak menyimpang ya, sepanjang ibadahnya kencang ya, kewajibannya kepada Tuhan ini terlaksana, tidak daplek, tidak males, ya biarkan saja ya, biarkan saja. Nah, nanti coba dilihat ya, semakin besar ini harusnya semakin tertutup gitu loh ya. Kalau itu normalnya manusia ya. Lah, kalau tidak normal, otomatis dia sampai besar ya akan bisa melihat. Itu bukan mata batin, itu ketempelan. Ya. Ya, seperti indigo itu kan ketempelan ya. Ya. Nah, ada juga yang mata batin itu terbuka ya. Ini yang alami itu terbuka karena dia itu sering ibadah, sering zikir, sering wirid, sering puasa. Tapi kan anak kecil kan ya enggak mungkin lah melakukan seperti itu ya. Sering zikir, sering wirid, sering puasa ya tidak mungkin. Kecuali dia itu ditaruh di pesantren ya, terus dia itu sering wirid, zikir ya itu biasa. Ya, tapi kalau normalnya manusia ya anak rumahan misalkan ya enggak akan. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Ketika dengan terbukanya mata batin itu dampaknya negatif, Anda harus ya membersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Ya diruqyah sendiri setiap hari lah. Kecil kan tidak bisa tuh ngeruqyah. Nah, misalkan Anda ini masak sayur kangkung misalkan. Nah, itu ambil dizikiri ya, dibacakan wirid, zikir, menyebut nama Tuhan. Berdoa supaya bisa membersihkan. Ya Tuhan ya, semoga dengan wasilah makanan yang saya masak ini, saripatinya ini bisa membersihkan energi khotam malu halus di dalam tubuh anak saya. Karena kadang ya penglihatan batin semacam itu bukan penglihatan batin yang sebenarnya gitu ya. Kadang juga itu adalah sebuah ilusi ya. Ilusi yang diciptakan oleh makhluk tersebut, sehingga seolah-olah anak tersebut bisa melihat makhluk halus, bisa melihat gaib. Ini teman-teman Senin Legi ya, yang punya anak kecil ya, ini harus waspada di situ. Ya, ini perlu diperhatikan, ini serius ya. Nah, caranya seperti itu, lihat perkembangannya, tetap dikontrol. Ya, kalau Anda muslim, kongkonan ngaji, wis. Ya, maghrib ini kongkonan langgar, kongkon jamaah. Ya. Artinya selalu Anda bentengi ya, dengan hal-hal yang sifatnya positif ya. Biarkan saja ya, tidak perlu diusir, diruqyah datang ke orang pintar, tidak perlu ya, datang ke kiai orang pintar tidak perlu. Anda lakukan terapi sendiri melalui makanan atau minuman ya. Jadi ketika Anda masak, buat minuman atau apapun itu jangan lupa berdoa, didoai ya. Caranya seperti itu. Dan libatkan anak untuk
aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Ya, misalnya pengajian, ya. Misalnya entar lagi mulutan, ya, dilibatkan seperti itu. Ya. Nanti akan bersih ya, akan bersih dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan umurnya bertambah, penglihatannya semakin tidak kelihatan, nah berarti alami tidak ada. Ya, nah ini juga bisa Anda periksa ya. Anda periksa leluhur-leluhurnya. Dulu leluhurnya suka ngelakoni ndak gitu. Atau kalau ndak suka ngelakoni, sering datang ke orang pintar ndak gitu. Ya, atau punya pusaka ndak gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini karena kodam ya. Kodam yang ditaruh di dalam rumah Anda. Misalkan rumah Anda yang Anda tempati saat ini itu dipagar. Itu juga bisa gitu. Ya. Bisa juga. Nah, semoga teman-teman sekali lagi paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Paham enggak paham, kudu paham ya. Nah, ini penting teman-teman ya. Penting untuk Anda kontrol anak Anda ya. Jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan anak Anda dikontrol oleh makhluk halus. Ya. Apapun itu ya, yang namanya kodam. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, kalau kita tidak pernah tirakat, tidak pernah laku, pasti akan banyak masalah. Ya, pasti akan banyak hambatan, banyak masalah di dalam kehidupan kita. Ini yang harus Anda waspadai. Ya. Nah, semoga ini bisa memberikan wawasan ya. Terus misalkan ruqyahnya apa? Ya, saisomu ya. Anda iso maca surat An-Nas ya, baca surat An-Nas ya. Sambil masak itu ya, dibaca di dalam batin lain, cek uang ndak ero ya, cukup Anda dan Tuhan gitu loh ya. Kalau Anda Bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbin nas lah areke wedi wae diruqyah ya. Loh iya teman-teman, saya pernah melakukan itu teman-teman, tak terapi ya. Saya punya ponakan ya, ditumbal loh. Ya. Jadi ikut bekerja, merantau ya. Nong Semarang, ditumbal nono Gunung Kemukus kono lho Sukmo iki. Tak obati ndak oleh gitu. Ambek wong tuwae ndak oleh, ambek bulekku ndak oleh. Padahal saya berharap gitu, tak terapi nih gitu. Ya. Tak coba ambil apa itu? Potongan bambu kuning gitu ya. Bapaknya oleh oke. Bulekku dhewe sing gapleki gitu. Gak gelem. Sakno nyari. Ya, bambu kuning ini tak potong, tak suruh masukkan di kamar mandi nih. Itu setiap mandi itu selalu kesakitan dia. Koyok dikepuki jarene awake. Lah itu kan yang kesakitan itu kan makhluk halusnya gitu. Juga kan dia kan di rumah saya itu kan kerja di rumah saya. Ya. Makanan yang ada di rumah saya itu tak ruqyah semua. Tidak menyentuh sama sekali gitu. Walaupun itu air putih ya. Air putih itu tak ruqyah teman-teman. Tidak nyentuh, tidak ngombe padahal tidak tak ruqyah. Ya. Banyu itu sak liter, 2 liter itu ya setiap hari itu pasti habis. Ya, tak coba tak ruqyah lah itu. Itu fungsinya. Nah, silakan ya teman-teman sekali lagi diruqyah sendiri. Tidak usah mengeluarkan biaya, mengeluarkan biaya, diruqyah sendiri. Anda punya garam ya diruqyah, diwiriti ayat kursi itu. Ya. Anda sediakan garam 1 kilo ya, diruqyah. Ya. Garam 1 kilo dekek ning ngarepe di depan tempat sholat Anda ya. Ya diruqyah tinggal aja ini. Nanti ketika masak tinggal nyemplung atau gula. Ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.